Oke, untuk di Pramuka itu aku menjabat sebagai Pradana Putri. Nah, kalau di Pramuka itu Pradana Putri itu kayak apa ya? Ketua gitu kalau disebutnya ya. Oke, assalamualaikum semuanya. Halo, kembali lagi di Sudut Visual di Visualcast dengan nasi aku, Sepedi Sundara, menemani kalian kembali di Sudut Visual. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan seorang minta tamu yang luar biasa banget nih, berprestasi ya tentunya. Oke, halo, selamat datang. Hai. Boleh perkenalkan diri? Oke, izin memperkenalkan diri, saya Pina Nurpadila dari kelas 12 Farmasi 2. Oke, terima kasih ya udah menyempatkan waktunya untuk datang kemari. Gimana kabarnya nih? Oke, alhamdulillah baik sekali. Oke ya, seperti yang kita tahu nih, Teh Pina sendiri ini kan aktif banget gitu ya, banyak banget berkegiatan ya, termasuk di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah nih. Nah, nama Teh Pina sendiri kan udah gak asing di telinga-telinga murid-murid BK nih. Kalau denger Teh Pina, oh ya gitu, kan udah pasti tahu gitu kan kalau Teh Pina itu siapa. Nah, untuk kegiatannya sendiri nih, kalau misalkan di sekolah itu kegiatannya apa aja sih yang diikutin gitu? Oke, untuk di sekolah tahun kemarin ya, aku menjabat sebagai OSIS dan sampai sekarang juga dari kelas 10 aku aktif di Pramuka. Terus apa lagi ya? Oh ya, pernah juga ikut berbagai lomba yang diadakan oleh luar sekolah, tapi mengatasnamakan sekolah. Terus apa lagi ya? Kalau di luar, sekarang aku aktif di Satgas Protokol. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal pramuka nih, kan mungkin waktu di OSIS nih, aku kan pengalaman ya dididik sama Teh Pina, MPLS ya, terus juga sempat permata. Nah, benar-benar waktu permata kan juga dibimbing sama Teh Pina ya, mengenai pramuka itu sendiri. Nah, kalau Teh Pina ini sendiri nih, di pramuka tuh punya jabatan apa sih? Oke, untuk di Pramuka itu aku menjabat sebagai Pradana Putri. Nah, kalau di Pramuka itu Pradana Putri itu kayak apa ya? Ketua gitu kalau disebutnya ya. Oke. Berarti memimpin suatu apa nih? Organisasi gitu. Oke. Nah, Teh Pina sendiri kan ini kalau di pramuka itu kan banyak kegiatan-kegiatannya, termasuk kayak sempat kemarin nih yang booming juga mengenai turun galang. Nah, sempat juga itu yang ramai juga ya mengenai turun galang pramuka, sampai akhirnya tuh banyak juga sekolah lain yang ikut turun galang nih. Nah kan, untuk pramuka sendiri turun galang itu kemarin gimana aja sih? Oke, untuk kemarin tuh turun galang ke beberapa sekolah ya, tentunya yang ada di sekitaran sini. Ada dari SMP 13, terus ada juga dari SMP 12, terus apalagi ya, satu lagi. Kemarin sempat tuh rencana 4 sekolah, tapi yang baru realisasi itu 2 sekolah. Untuk kegiatannya sendiri waktu turun galang tuh ngapain aja sih di sana gitu di sekolah-sekolah itu? Nah, kalau dari pramuka ya khususnya, kemarin turun galang itu kayak kita belajar dulu kan ya, awalnya belajar, terus selang satu minggu itu kita kayak prakteknya, kalau disebut prakteknya. Abis itu pas di akhir kegiatan, nah kita kayak ngadain apa ya? Kayak hiking. Jadi kita mengulas semua materi sama praktek yang udah kita ajarin di hiking tersebut, kayak gitu. Oke. Berarti waktu untuk turun galang tuh per satu sekolah tuh biasanya berapa lama itu? Kalau kemarin tuh berapa minggu ya? 6 minggu. Untuk satu sekolah? Satu sekolah itu 6 lumayan minggu. Nah, yang saya dengar juga nih, Teh Pina itu terlibat dalam DKR, Dewan Kerja Ranting. Oke, nah kalau yang saya cari tahu sendiri itu mengenai kayak mewadahi pembinaan untuk penegak gitu ya, dalam pramuka. Nah, bisa tolong dijelaskan lebih detail mungkin bagaimana sih itu? Oke, mungkin kan kalau dari Dewan Kerja Ranting itu kan ada 2 ya. Ada yang dari Satgas Protokol khususnya yang aku sekarang. Terus ada satu lagi itu dari DKC, Dewan Kerja Cabang juga sama. Nah, untuk kebetulan yang aku ini yang Satgas Protokol itu kayak kita memprotokoli kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di Kota Tasik, seperti itu. Nah, perasaan Teh Pina, mungkin kita balik dulu ke itu ya, waktu turun galang. Nah, waktu turun galang, perasaan Teh Pina nih, waktu ketemu mungkin adik-adik ya, ketemu adik-adik kelas tuh gimana membimbing mereka atau gimana sih? Oke, untuk aku sendiri mungkin itu perdana ya kemarin dan juga teman-teman pramuka yang lainnya. Tapi dari situ kita belajar apa ya?
terutama ngajarin anak-anak SMP kan. Terus dengan mereka excited itu jadi ke kitanya tuh seru gitu kan, seru, terus ada dapat feedback ke kitanya dan kita juga ya enjoy menjalani kegiatan tersebut. Tapi tentunya kan ada gitu, suka ada aja yang susah diatur gitu ya. Ada aja pasti. Ya udah pasti ada ya. Nah, Teh Pina sendiri nih, aku sendiri tuh suka lihat nih suka posting-posting mengenai jualan-jualannya nih. Berarti kan minat banget ya di wirausaha gitu. Betul. Nah, Teh Pina sendiri tuh untuk wirausaha tuh dijadikan sebagai penghasilan utama kah atau bagaimana? Untuk penghasilan utama sih enggak, cuma lumayan ya untuk menambah uang jajan gitu kan khususnya. Jadi terus seneng juga aja, seneng kalau misalkan kita jualan, terus misalkan jualan kita itu laku, banyak diminati sama teman-teman di sekolah ya khususnya, itu kayak punya kesan tersendiri aja gitu. Cuman kan kalau untuk awalnya sendiri nih Teh Pina untuk berjualan gitu kan nggak mudah gitu, pasti orang lain mungkin kadang kayak malu gitu harus berjualan gitu. Nah untuk Teh Pina sendiri awalnya tuh gimana sih bisa untuk berjualan di sekolah gitu? Oke, untuk awalnya tuh apa ya, mama aku kan suka jualan juga. Nah untuk itu waktu itu aku pernah pertama tuh nawarin guru-guru dulu. Nawarin guru-guru, ada yang beli tuh. Terus di kelas juga, pas di kelas kok mereka pada minat gitu. Nah dari situ lumayan lah. Dan juga sebelumnya nih di sekolah, apalagi pas SD ya kan suka ada bajar-bajar gitu. Iya. Nah mulainya tuh dari situ. Oke. Berarti udah wirausaha nih Pina banget ya, Teh Pina banget ya. Oke, nah untuk ini sendiri, prestasi sendiri, saya dengar juga berprestasi di bidang Erlangga, event Erlangga. Kalau boleh dijelaskan mungkin dalam bidang apa? Oke, untuk Erlangga waktu itu dari business competition. Jadi itu kayak kita tuh belajar membuat bisnis, terus kita buat makalah gitu. Nah, terus kita presentasiin. Waktu itu kan lumayan ya, itu nasional, dan waktu itu masuk ke 10 besar. Dari 10 besar itu yang masuk 10 besar, ada lagi tuh jenjang yang masuk 10 besar itu jadi dipresentasiin hasilnya, dan alhamdulillah masuk ke 3 besar. Untuk awal mulanya Teh Pina sendiri nih buat kayak ikut lomba itu sendiri gitu, untuk mengenai bisnis itu gimana sih? Nah untuk awalnya itu pertamanya Bu Selvi ya, yang sekarang menjadi kesiswaan, beliau menawarkan untuk ikut lomba tersebut, dan dari situ mulai mempelajari tentang apa itu bisnis yang akan aku sampaikan, dan alhamdulillah di situ acaranya dan berjalan dengan lancar gitu, dan alhamdulillahnya tuh masuk 3 besar. Alhamdulillah banget ya. Nah, berarti Teh Pina ini sendiri tuh dari awal mungkin dari kecil atau mungkin dari SD, SMP atau gimana gitu minat dengan berbisnis wirausaha ini sendiri atau gimana? Kalau minat sih enggak, tapi kebiasaan di keluarga itu kan banyaknya tuh bisnis ya. Terus orang tua aku juga ngajarin dari kecil tuh emang berbisnis juga. Jadi sampai sekarang tuh jadi ke bawah-bawah lah intinya gitu. Jadi dibangun oleh kebiasaan dari keluarga ya. Betul. Oke. Nah, selain dari Erlangga nih, pernah menjuarai di event BPF 2024. Oke, pernah. Untuk kejuaraan vlog ya waktu itu. Oke, boleh jelaskan mungkin vlog kayak gimana gitu? Nah, untuk itu iseng-iseng ya, awalnya iseng-iseng ikut vlog yang mengenai sampah. Nah, di situ aku dibantu juga sama teman-teman dari Pramuka. Kita nyari dulu bahan-bahannya ya, apa aja yang mau kita buat vlog itu. Nah, dari situ aku ngambil dari sampah-sampah yang ada di Tasik aja. Nah, dari situ aku kirim vlognya, dan alhamdulillah masuk juga. Oke. Nah, untuk kayak ikut-ikut perlombaan gitu tuh Teh Pina udah aktif dari awal gitu, dari kecil sebelumnya atau gimana gitu? Untuk SD sih kayaknya ya. Untuk SD kan waktu itu sering kayak lomba-lomba yang disuruh sama guru ya, yang awalnya kayak malu mungkin ya kalau masih kecil. Pastilah ya, masih awal-awal gitu. Betul banget. Tapi di situ mulai coba percaya diri, pede, dan SMP juga. Kalau di SMP tuh banyaknya yang di lingkungan
sekolahnya. Nah, di situ baru sekarang di SMA tuh kayak merealisasikannya langsung gitu. Iya, iya. Nah, untuk suatu perlombaan gitu ya, pastinya ada hambatan dong. Nah, boleh ceritain gak sih kayak hambatan-hambatan itu untuk bisa sampai juara di suatu Betul. perlombaan tuh gimana aja gitu? Oke, untuk yang vlog ya Iya, itu boleh. waktu itu bener-bener pertama tuh mepet banget waktunya sampai mikir ini bakal ikutan gak ya gitu, soalnya emang bener-bener mepet banget gitu kan. Terus yang kedua kalau vlog itu kan si kualitas harus bagus ya. Iya. Itu HP sih kalau dari aku ya, HP itu yang bener-bener kurang. Terus yang ketiga mungkin bantuan dari teman-teman itu sih hambatannya. Tapi alhamdulillahnya banyak banget teman-teman yang saling bantu gitu kan, sampai waktu itu pernah jam 6 lebih kalau gak salah aku masih di sekolah karena Masih ngurusin itu? ngurusin itu. Dan alhamdulillah itu di sekolah tuh ada wifi kan, Iya, jadi iya. bisa ngakses lewat wifi itu. Oke, berarti hambatan di setiap itu pasti ada ya. Betul, Tapi betul. alhamdulillah bisa dilewatin nih ya. Banyak teman-teman yang ngedukung juga ya. Oke, nah untuk harapannya sendiri nih ke depannya untuk mungkin prestasi akademik dan akademiknya ke depannya mau kayak gimana? Kalau aku sih pengennya lebih berkembang ya, khususnya lebih berkembang, terus bisa bermanfaat buat aku dan orang-orang di sekitar aku juga. Berarti ada harapan untuk mengikuti lomba-lomba yang lain mungkin? Kalau itu selalu ada ya, selalu ada. Tapi kita lihat dulu kegiatan yang akan datang, dan khususnya sekarang udah kelas 12 ya. Iya, iya. Jadi lebih fokus ke apa ya? Rencana buat kita kelas 12 gitu yang akan kita lewati sebentar lagi. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kelas 12 nih. Nah, untuk kedepannya Teh Vina sendiri mau melanjutkan untuk ke perguruan tinggi kah atau bagaimana, atau mau bekerja gitu? Kalau keinginan aku sendiri sih, aku pengennya masuk apalagi masuk PTN kan, dan alhamdulillah juga masuk eligible. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalkan nggak masuk PTN, mudah-mudahan masuk ya, doain ya teman-teman. Amin. Doain ya, minta doanya ya guys ya. Minta doanya. Tapi kalau misalkan nggak masuk PTN, kayaknya tuh gap year dulu, tapi belum tahu. Nah, untuk ada yang dituju gak sih kayak universitasnya, mungkin ada universitas impian nggak? Ada pasti ya. ada banget. Gimana nih kalau boleh tahu? Impian tuh dari SMP pengen banget ke Unpad. Oke, dari SMP itu ya. Dari SMP. Oke, kita doain nih mudah-mudahan ya bisa tercapai ke universitas impiannya. Oke, nah untuk kalau Teh Vina ini sendiri kan terkenal nih sama ini ya, public speaking-nya. Iya, nah. Terus sering MC nih di acara-acara baik di sekolah nih ataupun luar sekolah mungkin. Nah, pengalaman Teh Vina untuk melatih public speaking-nya tuh gimana sih? Oke, untuk pertama tuh kayaknya dari SMP deh. Dari SMP tuh kan kayak ada setiap minggunya tuh 2 kali public speaking ya. Nah, dari situ mungkin keasah. Terus sering juga ngobrol di depan banyak orang. Nah, dari situ kan terus ke SMK pernah pertama itu disuruh nge-MC juga. Nah, kesini sering akhirnya memutuskan untuk masuk Satgas Protokol. Berarti semakin dilatih lah ya, dengan pengalaman yang banyak gitu. Jujur aja nih waktu pas awal-awal mungkin MPLS gitu ya, aku kan ngeliat Teh Vina gitu. Emang inspirasi aku juga Teteh gitu. Gitu. Waktu aku tuh sebenarnya pas awal nggak ada minat untuk ke public speaking gitu. Cuman pas ngeliat, oh itu menarik gitu. Sampai sekarang akhirnya aku coba asah dan sempat juga jadi partner Teteh ya untuk MC. Luar biasa banget, pengalaman yang luar biasa gitu. Sungguh luar biasa ya Teh Vina, mulai dari awal tadi banyak organisasi-organisasi yang diikutin gitu, aktif banget di sekolah kita, membanggakan nama sekolah kita ya. Lomba-lomba yang diikutin, alhamdulillah juara ya. Semoga mungkin lomba-lomba kedepannya bisa juara lagi ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih Teh Vina udah nyempetin datang di podcast kita kali ini, udah berbagi pengalamannya untuk kita semua yang mungkin bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, untuk teman-teman jangan lupa saksikan terus Visualcast di hari Sabtu ya tentunya. Jangan lupa untuk menyaksikan. Nah,
Untuk informasi lebih lanjut ada di IG kita di @visualcastkencana_2024. Oke, terima kasih semuanya. Dah.